selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Marco Alexander dan kedua narasumber saya yaitu dengan kakak siapa? Saya atas nama Hendrik. Oke, siap kakak Hendrik, dan teman yang satunya? Saya Steny. Oke, kakak Steny. Di sini saya mau bertanya-tanya tentang proses dari samaptanya kakak berdua. Kira-kira prosesnya itu apa saja yang dilewati? Dari Kak Hendrik terlebih dahulu. Ya, jadi Samapta itu pembinaan fisik dan karakter seperti itu ya untuk siswa Prajab. Nah, kemarin kami angkatan 81. Oh, angkatan 81. Ya, angkatan 81 Prajab PLN mengikuti kesamaptaan itu di Pusdikajen di Lembang. Oh, di Lembang, di Bandung. Di Bandung. Siap. Selama 10 hari. 10 hari. 10 hari di sana. Kalau dari Kak Steny 10 hari itu, Kak Steny dengan rekan-rekannya itu kira-kira apa saja yang dilakukan selama 10 hari itu? Pasti kalau di dalam pasti terasa lama sekali ya. Nah, kemarin 10 hari itu serasa kayak 1 bulan. Wah. Jadi kami awalnya itu hari pertama kami turun itu kami sudah turun dari bis itu langsung sudah sudah disambut lagi gitu. Sudah ada tekanan ini, sudah panas memang kita ini sudah Disambut ala militer itu ya. Disambut sama bapak-bapak pembina komandan. Kita hari pertama itu memang turun langsung kayak syok gitu. Karena sudah langsung disuruh pusat jalan itu jalan merayap. Oh, disuruh merayap ya. Tapi pas datangnya itu pakai baju bebas atau Kita pakai lengkap. oh, pakai hitam putih. Hitam putih. Wah, berarti bajunya kotor ya. Kotor. Sepatu juga kita pakai kan sepatu sepatu kantor ya. Oh, sepatu kantor. Itu rusak itu. Jadi sampainya itu langsung ditindak. Iya, tidak langsung. Jadi setelah sampai langsung dilakukan apa lagi? Kita di situ pengenalan kemudian kita langsung dibagi perlengkapan. Tes kesehatan juga. Ya, kita tes kesehatan. Oh, ada tes kesehatannya lagi. Siap. Berarti kalau pembagian perlengkapannya itu kira-kira dikasih apa saja untuk bekalnya selama 10 hari? Itu untuk bekal selama 10 hari itu kita dibagi baju PDL ya. Untuk selama kita di sana itu kita pakai seragam itu PDL. Oh, jadi tiap harinya dipakai itu aja. PDL, seragam, terus kaos, sepatu PDL juga ada. Kemudian kita dibagi perlengkapan untuk mandi dan cucian gitu juga ada. Oh, jadi mencuci sendiri? Ya, mencuci sendiri. Bukan laundry? Yes, Oh, tidak. siap. Self service. Service ya, oke. Terus jadi selama 10 hari di dalam lingkungan militer aja Ya, atau di lingkungan Pusdikajen ya, Di tempat Pusdikajen. pelatihan. Selama 10 hari. Itu 7 harinya di dalam. 7 harinya Kita- belajarnya di dalam? Kita belajar di dalam 7 hari itu. Itu mulai dari materi di kelas sama juga di lapangan. Di lapangannya. Berarti di lapangannya itu lebih banyak praktek gitu. Lebih banyak fisik. Lebih banyak guling-guling. Sama belajar pelatihan bela diri. Bela diri militer. Bela diri militer. Oh, berarti Kuda-kuda. kakak sudah kuat. Ini Ya, jago nih. lumayan. Yang awalnya tidak tahu bela diri, semenjak ikut sama apa ini langsung tahu ini kuda kiri depan. Iya. Kalau ada apa-apa di jalan ya bisa mempertahankan Bisa. diri lah, minimal. Membela diri. Siap. Terus kalau untuk materinya di kelas, kira-kira pengembangan fisik apa saja? Atau untuk mentalnya itu dibangun itu seperti apa kira-kira? Ada kemajuan apa sampai sekarang?
Ya, jadi kalau untuk materinya sendiri itu kan lebih ke wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan. Ya, sama cinta tanah air seperti itu. Jadi kita dikasih wawasan mengenai tantangan-tantangan yang ada baik di dalam negeri atau secara global. Kemudian juga mengenai karakter secara psikologis kita ketika nanti tempat kerja atau di tempat lain kita harus bersikap seperti apa, itu kami dikasih. Tahu itu Ya. dibentuk karakternya. Siap. Sama. Terus kalau itu dari segi karakter, kalau segi fisik, Ya, kalau fisik kita hampir setiap hari ya. Setiap hari fisik. Pagi Itu pagi. sama malam itu pun kita ada senam dulu ya, senam pagi dulu. Senam pagi. berarti bangunnya sekitaran jam berapa? Jam 4 ya. Jam 4 ya? Jam setengah 4. Setengah 4. Setengah 4-an. Kalau jam 3 sudah bunyi kan Ya, itu sudah. trompet untuk Sudah bangun. alarm. Berarti jam 4 sudah di Sudah lapangan. lapangan kita peregangan, push up. Berarti dari segi fisiknya dan karakternya sudah dibentuk, berarti sudah lebih percaya diri, lebih berani lagi untuk tampil. Ya, Fisiknya mulai dari pagi, kemudian siang juga ada, malam juga ada. malam pun ada sebelum tidur Itu pun kalau kita ada buat kesalahan pelanggar, tetap juga fisik. ditindak. Jadi tetap tiap hari itu pasti ada fisik. Lebih dari satu itu. Mungkin salah satu yang paling ini mungkin yang tadinya kita bangun pagi itu sulit. Ya, Nah, dari situ kan dilatih nih. berlatih. Kemudian sampai kami sekarang di sini kan bangunnya pagi terus. Pagi terus. Ya, jadi suatu kebiasaan yang baik. Sudah jadi kebiasaan. Tadi kan bilangnya 7 hari di lingkungan militer, 3 harinya di luar, Ya, kita di luar, kita camp di Cikole. Boleh. di Gunung Cikole. Ya, di Gunung Cikole. Itu buat apa saya di atas selama 3 hari? Jadi awalnya kan kita keluar dari Pusdik itu, kita menuju ke gunung itu. Itu kita jalan, kita hiking tuh. Jalan kaki, rame-rame. Rame-rame itu kita hiking tuh lumayan tuh. Dengan gendong perlengkapan itu tas di belakang. Dengan ranselnya. Nah, ranselnya itu perlengkapan semua itu. Ada ransum juga makanannya. Oh, di dalam ranselnya sudah diisi bama sekalian. Ya, sudah sediakan bama, pokoknya peralatan juga untuk masak apa namanya. Ya, untuk apa kita 2 hari 3 malam. 2 hari 3 hari. 3 hari 3 hari 2 malam. 2 malam. Itu pernah. Pokoknya kita sudah kayak tentara gitu, kita pakai peralatan masaknya apa tuh yang gitu, kompor apa itu, Kompor Yang ditaruh itu ya. ya, Kayak lilin gitu di. pakai apa tuh istilahnya itu ya. Wah, kita jalan itu sekitar 5 kilo lebih ya. Jadi bergeraknya dari Pusdik Pusdik Aceh ke markas. Cikolenya itu mulai startnya dari jam berapa? Kita berangkat Siang. Siang ya, setelah makan siang. Ya, setelah makan siang kita langsung berangkat. Berarti sampainya di atas sore, sekitaran jam 3 ya. Ya, hampir itu. Kita sampai di atas langsung buat tenda. Oh, tendanya didirikan sendiri. Ya, ya. buat tenda dibagi kelompok dulu kan. Satu tendanya 3 orang. Kita buat tenda, kemudian buru karena nanti hampir gelap kan, langsung selesai buat tenda kita masak kan. Kalau di hari terakhir di atas itu biasa ada ritual apa seperti Oh ya, jadi betul, setelah pokoknya kita sudah di atas, kita kegiatan-kegiatannya itu Semuanya kegiatan lapangan ya. kegiatan lapangan. Jadi mulai dari kita nanti dilatih di mana kita cara hidup di hutan itu nanti Bertahan hidup. bertahan hidup di hutan itu nanti seperti apa yang bisa kita makan saja di hutan itu kan, ada macam tumbuhan-tumbuhan tertentu kayak gitu. Kita bisa makan apa kayak hewan-hewan kecil juga di Kayak dalam- serangga-serangga. di dalam kayak itu. Kalau memang udah darurat sekali bisa harus bertahan hidup tuh kita makannya seperti gitu. Kemudian kita diajar untuk perang juga ya. Nah, simulasi perang apa? Oh, ada simulasi perang. Paintball ya. Paintball. Paintball. Asik gitu. Itu dibagi lagi. Dibagi. Bagi berapa tim di atas? 3 ya.
Tiga, Ada ya. tim. Alpha, Beta, Charlie. Nah, kemudian kita juga diajar membaca kompas, begitu. Baca Membaca arah peta kan, Peta. lewat kompas itu bisa. Setelah itu nanti hari terakhir itu kita dilatih gimana kita Juring malam ya. ya jurit malam. Jurit. Caraka malam. Caraka Ya. malam. Oh, Itu- cara malam. Itu kira-kira ritualnya seperti Jadi apa? Penasaran saya. itu kita diajar untuk gimana kita tidak membocorkan suatu rahasia atau dokumen dari suatu perusahaan gitu atau instansi gitu. Yang memberi pesan gitu. Di situ itu di hutan itu udah malam kan, malam terakhir itu kita jalan itu sekitar 1,5 kilo ada itu. Dari atas ke Jadi, bawah. jadi tujuan titik awal kita itu kita diberi pesan sama ada komandan kan. Kita diberi pesan itu harus tersampaikan ke tujuan akhir, itu ada komandan di sana lagi. Nah, pesan itu tidak boleh bocor dalam perjalanan. Jadi selama perjalanan ada tantangannya gitu untuk Iya. harus menjaga tetap kerahasiaan pesan itu. Nah, pesan itu. Itu Macam-macam tuh tantangannya. tantangannya itu kan Kan malam ini. Ini hutan gelap ya. Nah, terus malam. Kita jalan di hutan itu rumput tinggi gelap. Cuma dikasih itu rutenya itu diikat tali rafia aja sepanjang jalan itu, tali rafia saja yang tali putih kan warna putih, jadi kita bisa lihat. standar Kita gitu. tunjuk arah gitu. Petunjuk Nah, arah. jadi kita hanya jalan tuh pegang talinya itu sepanjang jalan. Tapi di situ ada kuburan. Wah, sebelum dapat kuburan itu udah cium bau kayak apa namanya? Kemenyan gitu. Ya, minyak harum-harum gitu. Ya itu udah lumayan. Paling sih. Bikin bulu kuduk kemarin. Naik. Tapi pas sampai di kuburan kita sebelum itu dikasih bekal dulu kan, dikasih syaratnya itu harus angka 9 ya kalau dijumlahkan. iya. Jadi kalau kita ngomongnya angka 2 berarti dia harus ada, kalau misalnya ada orang di depan situ dia balas 7, nah berarti itu teman kita karena 2 tambah 7 kan 9. Oh, harus digenapi tapi Nah, sampai 9 saja gitu. tapi kalau dia tidak jawab berarti itu bukan temannya kita. Atau jawabnya salah. Atau mereka jawabnya salah, itu bukan temannya kita. Jadi kita kalau bilang 5 dia harus balasnya 4. Kan 5 tambah 4 9 kayak Jadi gitu. harus 9. Atau tidak batu sama kertas ya? Ya, batu kertas. Kalau nggak salah ya. Jadi maksudnya gimana? Kayak Kalau Kak jawab, Steny bilang batu, dia Iya. jawabnya harus kertas gitu atau tidak sebaliknya. Ya. Setelah itu pokoknya itu ada beberapa pos panjang perjalanan itu. Sampai di pos terakhir pos terakhir itu dan menyampaikan pesan yang tadi. menyampaikan pesan itu. Harus pesannya tuh awalnya dikasih kertas gitu, kita harus Hafal. Oh, dihafalkan, tidak dibawa kertasnya. Tidak. Karena jangan sampai bocor kan, harus dihafal. sepanjang perjalanan tuh kita sempat ditanya ngapain, ada orang-orang di situ juga, Oh, yang di pos itu. ngapain malam-malam di sini. Ya. Dari 10 hari itu kira-kira pelajaran apa saja yang Kak Steny dengan Kak Hendrik dapat dari Samapta itu? Sebenarnya banyak. Nah, kalau saya secara pribadi itu jadi kebiasaan untuk bisa bangun pagi seperti itu. Jadi kalau sebelum ini saya bangunnya sekitar jam 6 pas-pasan lah. Nah, setelah ikut itu kan dibiasakan untuk bangun jam 4 pagi seperti itu ya. Biarpun malamnya tidur jam 1 harusnya Iya. bangun tetap jam Betul, 4 kita gitu. bangun jam segitu. Nah, jadi terbiasa secara fisik juga oke. Terus kalau bangun pagi itu kan rasanya beda ya sama bangun mepet-mepet waktunya. Iya. Jadi itu salah satu yang paling berasa beda. Kalau dari Kak Steny, apa yang didapat selama 10 hari di Lembang? Ya tentunya fisik itu sudah pasti. Jadi yang yang awalnya itu kayak gampang sekali capek, tapi setelah di sana itu kegiatan fisik lama-lama kayak udah makin kayak rasanya ada perbedaan gitu. Yang dulunya pusatnya cuma mungkin 5 gitu kan, sekarang Yang ditambah, ada meningkat gitu 10 kayak gitu.
Nah, saya rasa juga untuk mental sih udah lumayan ada peningkatan sih, tidak terlalu mudah cepat emosi terpancing gitu ya. Hasil dari sana Sama mungkin disiplin waktu juga. disiplin waktu. Jadi Jadi lebih ya kan waktu kita di sana tuh kan diatur semua, tidak ada waktu yang disia-siakan istilahnya. jadi tidak mengatur diri sendiri gitu. Ya sudah Jadi ada, sudah ada terjadwal. apa yang harus dikerjakan. Ya. Nah, jadi itu ya sesuatu yang baik juga tuh. Terus dari Samapta itu Kak Steny dan Kak Hendrik langsung lanjut lagi ke proses berikutnya. Ya Itu proses apa Kak? itu kita setelah dari Pusdikajen lanjut ke pengenalan perusahaan ya, itu Pengenalan di perusahaan. Jakarta ya. Jakarta. Di Jakarta Di Jakarta selama 3 minggu ya kira-kira. 3 minggu, sekitar 3 minggu. 3 minggu. Itu di maksudnya apa? Tempat tinggalnya itu dikasih di mana? Di Jakarta mana? Itu kita ditempatkan di Museum Listrik. Museum Listrik. Iya. Oh di Taman Mini. Iya, di Taman Mini Indonesia. Jadi di sana selama 3 minggu. 3 minggu, hampir sebulan ya. Itu pengenalan perusahaan dari Ya itu kayak dari awal sampai akhir gitu. ya, jadi mengenai PLN itu sejarahnya seperti apa, kemudian proses bisnisnya dari hulu sampai hilir seperti apa, itu kita semua Tata nilainya, ya, diajarkan di situ. tentang budaya-budaya perusahaan, Budaya perusahaannya seperti apa. komunikasi dalam perusahaan seperti apa gitu. Kayak tahu dalam internal PLN gitu. Iya, betul. Setelah dari pengenalan perusahaan, ini kan Kak Steny dengan Kak Hendrik kan bidangnya elektro ya, dari jurusan elektro. Iya, kita studinya latar belakang elektro. Jadi setelah itu proses selanjutnya di proses apa lagi? Setelah itu kita dari Jakarta itu kita lanjut pembekalan soft skill seperti itu ya. Soft skill. Personal branding Personality. Personality itu di Banten. Banten, di Suralaya. Oh di UPDL Suralaya. Iya, betul. Surabaya. Jadi di Suralaya itu berapa lama juga Kak? Itu hampir 3 minggu juga, hampir 1 bulan malah ya. Iya. 3 minggu lebih ya. Sebulan. Itu pembekalan untuk personality gitu. Iya. Personality itu dibawa oleh tim apa ya? Tim Lens Brain. Lens Brain. Lens Brain itu tim di mana mereka melatih tentang personality ya, personal branding. Kayak membangun kepercayaan diri. Kepercayaan diri. Di sana banyak sih yang kita dapat dari tim Lens Brain. Dimana kita tampil percaya diri, Manajemen waktu, kita manajemen waktu, manajemen keuangan. keuangan. Jadi semakin komplit ya dari Iya. bisa bangun pagi sampai bisa manajemen waktu juga. Iya, betul. Jadi semakin dipenuhi begitu ya. Semakin lengkap lah. Semakin lengkap. Ya. Jadi sebenarnya bagus sih pelatihan personal branding juga untuk maksudnya membekali kita dalam nanti saat bekerja gimana. Sebagai pegawai PLN nanti harus tampil seperti apa, harus menempatkan diri di masyarakat seperti apa, kepercayaan dirinya bagaimana, manajemen waktunya bagaimana, itu kita dibekali di sana itu. Sama ada lagi satu tabel banner. Ya, Oh ada tabelnya. Berarti makannya harus pakai aturan ya. iya. Kalau Itu kalau acara-acara besar itu harus tuh. sama Berarti harus sama bisa- klien, Bisa memilih garpu mana yang dipakai, terus sendok mana yang dipakai. aturannya banyak. Tapi Padahal menarik. hanya untuk makan, Iya, tapi banyak aturannya. Kan itu kan kalau tabel banner gitu kan kita makan sama kayak bos-bos kan. Dengan Kita harus sudah punya sikap perilaku yang baik saat makan itu. Tidak boleh menunjukkan yang kebiasaan yang mungkin. kebiasaan di rumah. Iya betul. Itu beda sih, harus beda memang. Kan itu tujuan utamanya kan untuk komunikasi ya, Ya, Komunikasi. bukan untuk kenyang. Ya. Jadi kalau betul. memang lapar makan dulu baru datang.
itu cuma untuk formalitas saja. Double banner itu memang bukan untuk kenyang. Iya. untuk membangun silaturahmi seperti begitu. Ini yang menarik nih. Setelah itu kan Kak Steny dengan Kak Hendrik ada pembidangan khusus ya? Iya, itu kita setelah personality lanjut ke pembidangan ya. Ya, pembidangan. Pembidangan khusus. Nah, Sesuai jurusannya iya, Kak Hendrik dengan Kak Steny. sesuai yang perekrutan ya. yang diambil. Kita ada 54 orang. Satu angkatan yang 81 tuh. Angkatan 81 54 orang. Kita yang bagian bidang distribusi itu ada 6 orang. Oh, distribusinya hanya 6 orang. Sisanya tuh pokoknya non teknik lah. Non teknik. Iya, non-teknik sama mungkin ada beberapa Ada teknik beberapa juga. teman teknik, Pembangkit, seperti proyek. proyek sama pembangkit juga ada. Jadi kalau distribusinya itu dipindahkan kemana? Atau tetap di Suralaya? Kita dipindah, kita di apa namanya? Kita setelah dari Suralaya kemudian Diberangkatkan ke Pandaan, UPDL Pandaan. UPDL Pandan itu memang khusus untuk distribusi. Ya, untuk pembidangannya, untuk bidang distribusi. Jadi 6 orang itu pisah dari Iya, 48 yang lainnya. Siap. Jadi kami diberangkatkan ke Pandaan, ke UPDL Pandaan. Kemudian tiba di sini ya. Ya, tiba di sini ya cukup berkesan juga di sini. Cukup berkesan. Iya, itu jadi pertama kan. pertama. Ada kesan pertamanya awal datang. Jadi kita turun langsung disambut juga ya sama komandan. Jadi selama kita kegiatan kan dari Sababta sampai terakhir kan personality kan itu dikawal sama komandan, ada pembina lah kan, pelatih kan kayak gitu. Yang ikut. Ada ikut. Nah, jadi kita nih udah ekspektasi 6 orang nih. Kita 6 orang ini udah ekspektasi. Kita 6 orang apa namanya? Kemungkinan tidak diatur kan di Anda sedikit gitu. karena sedikit, jadi tidak mungkin ada pelatih gitu kan. Kita udah kayaknya kita tidak terlalu ini sih. Tidak terlalu Ditekan. gitu, diatur gitu. Jadi sudah ada apa namanya, ekspektasinya udah sampai di situ gitu. Pas tiba gini Disambut sama komandan. Tapi ya oke saja karena memang sudah sebelumnya kan sudah ini kan dijalani juga. Awalnya sempat ini sih ada debat gitu di atas bis kan, di atas mobil. Ada yang bilang, ada teman yang bilang, ini dia ini apa namanya yang biasa jaga-jaga di pos depan sini, Yang jaga lokasi. lagi jaga lokasi nih, tentara yang jaga-jaga lokasi. Nah, pas turun gini dia berdiri depan kita, dia itu ternyata pelatih kita gitu. Pembinanya Kak Steny dengan Kak Hendrik. Ya. Terus tahapan proses pembidangannya itu berapa lama, Kak? Kita di Pandaan pembidangan itu 1 bulan lebih ya. Sebulan lebih. Iya. Dari sebulan lebih di Pandaan, dan itu semuanya mengenai bagian distribusi. Jadi distribusi apa? Bidang distribusi Selama untuk kelistrikan itu. selama 4 minggu ya itu kita pembidangan umum. Pembidangan umum. 4 minggu pembidangan umum. Kemudian lanjut 4 hari pembidangan khusus ya. Pembidangan khusus itu udah terbagi, kita yang 6 orang itu nanti buat formasi 411. 411. Nah, jadi 411 itu artinya 4-nya itu nanti pembidangan khususnya di bagian operasi. Kemudian nanti 1 orangnya pemeliharaan sama 1 orangnya Jadi operasi lagi. Tadinya perencanaan. perencanaannya. Oh, dirubah lagi. Ya. Jadi perencanaan ke operasi lagi. Tapi lebih ke APP gitu ya. Lebih ke APP. Jadi selama pembidangannya itu hal apa saja yang Kak Steny dengan Kak Hendrik dapat kira-kira? Ada pengalaman baru apa di situ? Ya. Banyak ya. Banyak pengalaman banyak. Salah satu contohnya saja nih, saya ini kan selama kuliah kan tidak pernah maksudnya kayak manjat tiang atau apa gitu, magang juga kan belum pernah. Lebih banyak teorinya gitu. Teori, kalau praktek juga paling di lab kan. Kalau untuk kayak manjat tiang belum pernah. Nah, sampai di sini materi awalnya teknik memanjat tiang. Itu lumayan menantang dan lumayan menarik.
sendiri-sendiri. Iya, manjat tiang itu kan itu juga pasti ada kayak apa namanya SOP-nya kan. Jadi di situ diajar lah. pakai APD yang lengkap, APD yang lengkap, kemudian pasang tangga dulu. memasang tangga, kemudian tekniknya gimana kita kalau cara panjat tiang itu kan ada kayak safety beltnya, lanyardnya kan. Wah, berarti Harus bertahap gitu. lumayan makan waktu ya untuk persiapan itu sebelum memanjat. Ya, tapi ya demi apa namanya? Demi keselamatan kerja kan kita harus Taat. terhadap prosedur itu. Nah, sampai di atas awalnya tuh kita dilatih dulu untuk ketakutan. Itu di mana Melawan rasa takut. melawan rasa takut. Itu di mana kita sampai di atas kita putar badan gitu di membelakangi tiang kan. Tapi udah pasang Saling udah berlawanan gitu. udah pasang safety beltnya itu di tiang itu. Jadi kita sambil lepas tangan udah kakinya aja udah ada yang tumpu di tangga-tangga gitu. Terus kita menghadap ke berlawanan arah dengan tiang listriknya itu. Sambil nanti ada yang buang bola dari bawah kita berusaha tangkap gitu. Oh, yang dibuang itu bola apa kira-kira? Bola basket. Bola basket, wah, berat sekali. Itu di situ takut juga karena gimana ya, pas buang bola gitu kan kita berusaha tangkap, kita kan kayak buang badan jatuh ke bawah itu kayak hatinya hilang gitu. Condong ke depan badannya. Jadi kayak secara tidak sadar itu kayak ada rasa rasa yang mau jatuh gitu kayak ke tanah gitu. Masih ragu-ragu sama pengamannya itu ya. Pengaman jadi Karena baru Takut pertama terlepas kali. ya. jadi syaratnya itu harus tangkap bola pakai tangan dua. Oh, pakai kedua tangannya. Nah, pakai dua tangan ini harus tangkap bola, nggak boleh satu gitu. Kalau misalnya tangkap bolanya pakai satu tangan apa yang atau disuruh ulang lagi? Disuruh ulang lagi. Jadi beberapa case-nya itu kan itu tangkapnya pakai satu tangan terus satu tangannya tahan tiangnya. Padahal ini udah aman sih, badannya udah aman, safety-nya ini sudah terikat sih di tiangnya. Tapi itu karena rasa takut. Tapi ya lumayan lah penyesuaian. Puji Tuhan lama-lama udah terbiasa sih. Sudah Bisa tangkap bola. tidak Hampir 5 kali. fobia ketinggian lagi. Sudah aman. Terus pengalaman apa kira-kira yang berkesan dan menarik mulai dari materi hingga instrukturnya yang didapat, kira-kira kesan apa saja? Iya, kalau saya salah satu yang berkesan itu dari instrukturnya gitu ya. Itu kan mereka ini orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Berpengalaman. Iya, mereka berpengalaman, kemudian ya kompeten juga ya mereka di bidangnya masing-masing. Dan di situ waktu kami diajarkan itu memang diceritakan banyak hal gitu. Jadi yang di lapangan itu pengalamannya seperti apa, ketika bekerja di sana studi kasus atau yang apa saja yang akan nanti kami hadapi sebagai calon pegawai. Nah, itu banyak yang kami pelajari begitu ya. Itu menarik sekali. Dan kan ini kan disebar di berbagai kota begitu ya, berbagai daerah. Jadi kan Seluruh Indonesia. Pasti bertemu banyak orang yang punya budaya beda, karakter beda. Nah, jadi kan itu cara kita sebagai pegawai dengan pelanggan itu bicaranya harus seperti apa. Nah, itu kita banyak belajar di situ. Instrukturnya banyak cerita juga. Kemudian yang menarik juga tuh mengenai itu ya, akan di sini ada ruang VR juga ya di Pedal Pandaan. Ruang VR itu kira-kira virtual room. Oh, virtual room. Untuk praktik juga ya? Iya, jadi semacam simulasi begitu ya. Secara simulasi gitu. Keren ya. Itu keren. Jadi kita kan pakai kacamata 3D, 4D. Iya. Ya, Ya, jadi dimensinya. ya kita masuk ke dalam situ terus bisa misalkan mau masang Wiring kita Ya. wiring APP. wiring APP, alat peralatan meteran seperti itu ya. Nah, kita bisa langsung di dalam seperti realitas ini ya. Iya. Kayak untuk Iya. bermain game gitu. Kayak Itu bermain game ada gitu. sensasi bermain gamenya juga. Sensasinya ada itu kayak. Jadi menarik sekali itu. Kalau dari Kak Stanley,
apa yang membuat Kak Stanley terkesan kira-kira saat pembidangan di UPDL Pandan? Yang buat saya terkesan di sini tuh karena alat-alatnya sih lumayan maksudnya lumayan apa namanya mendukung lah untuk buat kita praktek. Alat-alatnya tuh lengkap sih. Karena memang basicnya di sini untuk distribusi. Iya. Saya lihat keren. Yang buat saya terkesan itu memang alat-alatnya, kemudian apa namanya tempatnya juga, tempat pelatihannya juga bagus. Sudah Sejuk di sini, banyak Sejuk. luas, banyak luasnya. Banyak pepohonan. Jadi kalau pagi-pagi udaranya segar sekali. Segar sekali. Oke, siap. Yang terakhir kan Kak Hendrik bilang dari suasananya di sini. Bagaimana kira-kira lingkungan di UPDL Pandan? Ya, kalau di sini kami pertama datang memang disambut secara baik ya. Kami disambut di sini, kemudian belajar selama kurang lebih 1 bulan lebih. Ya, kami juga disediakan tempat yang nyaman, ruang belajar yang baik, terus apa dari instrukturnya, dari para pegawainya, semuanya sangat ramah, sangat friendly begitu ya. Terus Jadi ya memang nyaman di sini belajarnya. Jadi karena disambut baik akhirnya jadi terjalin Ya, kebersamaan, komunikasinya baik juga, komunikasinya juga baik. kebersamaan juga seperti itu. ada satu lagi. Itu kalau sudah selesai akhir-akhir pembelajaran gitu nanti kita dikasih kesempatan buat pesiar. Ya. Oh, ada PCR-nya. Kira-kira kemana nih kemarin? Kemarin kami kan dikasih pilihan itu ada banyak juga sih, ada ke Jatim Park kan di daerah-daerah sini yang dekat-dekat Jatim Park, kemudian museum apa? Terus Museum Angkot. Museum Angkot, Taman Safari, Taman gitu. Safari di Batu. Sama Bromo ya. Cumanya kita menyesal nih kalau nggak ke Bromo nih, kalau udah di sini kan dekat kan. Kita ke Bromo aja, teman-teman kita sepakat ke Bromo. Akhirnya pilihannya jatuh di Bromo. Naik ke Bromo. Kalau di Bromo ya gitu, kita harus berangkatnya dari malam untuk biar apa namanya kita bisa dapat sunrise. matahari paginya. Sunrise-nya bisa dapat. Jadi perginya dari Pandan sini sekitaran jam berapa? Kita startnya tuh dari jam 12 malam. Jam 12 malam. Di rest area, kemudian kan dari sini kita pakai mobilnya dari kantor dulu kan, dari UPDL. Kemudian diantar sampai di rest area, kita naik pakai jeep. Jeep itu sekitar jam 2 ya. Jam 2 itu kita pakai jeep langsung ke Seruni, ke Gunung Seruni itu. Sampai di sana kita jalan lagi tuh dari jam. Tapi kan biasa di atas itu kalau subuh kan pasti dingin. Iya. Kira-kira persiapan apa saja ini yang disiapkan dari malam? Ya. Itu apa, kita bawa jaket kan? jaket. Bawa jaket. Dilapis Terus pasti ya. ada teman yang memang pakai baju beberapa lapis itu. Lapis. Karena tahunya dingin. Tapi dinginnya di Bromo sama dengan di Cikole tidak? Yang saya dengar katanya di Cikole dingin sekali ya. Iya, kalau menurut saya ya mirip-mirip 11-12 gitu ya. 11-12. Tapi kalau subuh tetap Kalau subuhnya. subuh tuh yang lebih dingin, paling dingin Lumayan. itu. Tapi di sana ya menarik, memang kan baru pertama juga, jadi ternyata Bromo ini seperti ini. Saya kira itu tidak luas begitu, ternyata itu luas sekali. luas Iya. sekali. Bisa bikin satu perkampungan. Karena saking luasnya. Itu luas sekali itu. Karena terus kalau setelah dari yang pertama yang tadi Kak Stanley bilang, habis itu langsung balik atau masih ada? Nah, jadi setelah kita di Seruni Point kan, itu kan gunung itu kan kita bisa lihat langsung view ke Bromo gitu. Dari situ setelah kita foto-foto matahari pagi, kemudian kita turun ke bagian bawah ya, ke pasir berbisik ya. Di situ daerah-daerah situ kan ada kayak warung-warung gitu. Oh, ada warung di bawahnya. Kita makan dulu di situ, kemudian kita lanjut ke kawah Bromo. Ke kawannya lagi. Keren nih. Tapi kita dari sini kan, kita dari sebelum naik ke Bromo kan kita pakai sepatu safety. Berat.
Karena takutnya licin mungkin ya, Iya, jadi licin. persiapan. Itu beratnya tuh lumayan. Tambah bikin capek. Jadi sudah pakai bajunya double, terus sepatunya Sepatu sepatu berat. berat lagi. Terus kan naik, kalau kayak kau itu kan harus naik tangga itu, lumayan juga kan kemiringannya itu. Menanjak. Panjang juga. Curam. Alah, cukup ngos-ngosan tuh. Jadi perginya balik ke UPDL Pandan itu kira-kira sekitaran jam berapa? Kita sampai siang ya di atas itu. Ya kita sampai siang. Jam 11-an baru kita lanjut turun ke kota ya, ke Malang ya. Iya. Ke Malang. Kita jalan-jalan di Mall Malang. Terputar di kota Malang sebelum balik. Ya. Nah, terus sesuatu yang paling bikin saya terkesan juga itu sampai di Malang itu lihat hujannya deras. Kan kita selama dari Papua ini kita sampai di Pusdikajen kan itu kayak belum pernah lihat hujan sederas itu gitu. Hujan. Terakhir kali di Papua aja, setelah sampai di Pulau Jawa ini kayak udah tidak pernah lihat ya hujan deras gitu kan. Paling cuma sampai di sini juga kemarin sampai di UPDL Pandan ini kita cuma rasakan gerimis sedikit aja. Detik saja ya. Tapi selama itu dari awal kami tiba di sini itu belum pernah. Terakhir itu pas Di Malang. gerimis di UPDL Pandan, kemudian kita pesiar ke Bromo, turun ke Malang, baru itu kita bisa Dapat hujan ya? hujan Deras. deras. Terima kasih. Bisa rasakan hujan deras lagi. Sudah dikasih tanda waktunya pulang. Iya, betul. Oh, yang terakhir intermezzo untuk fasilitas yang ada di UPDL Pandan seperti mes atau mungkin makanan. Bagaimana tanggapannya? Ya, kalau makanan sangat oke. Memang terjamin berlimpah di sini. Jadi tidak merasa kelaparan lah. Terus sehat juga. Sehat karena olahraga ya tiap hari. Iya, kita selain makanannya yang sehat, ya kita tetap fisik juga. Difisikan Ya, juga. dijaga olahraganya setiap pagi sama setiap sore. Harus. Jadi Ya itu sangat mendukung untuk kita belajar di sini. Makanya kita sampai di Suralaya di tempat-tempat sebelumnya maupun di sini kan kita masih tetap sehat ya. Masih tetap sehat, jarang Puji sekali Tuhan, untuk sakit. karena memang sangat dijaga dijaga untuk gitu. bugar selalu. Memang sangat mendukung, jadi oke sekali. Terbaiknya UPDL Terbaik. Pandan. Ya, terima kasih untuk Kak Steny dengan Kak Hendrik. Waktunya, terima kasih sudah memberikan sebuah informasi kepada kami juga. Waktunya kita usai sampai di sini, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Ya.